Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dengan kenikmatan tersebut kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kita rutin untuk membahas sirah dari kekasih kita dan juga junjungan serta tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, kajian kita jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala masih berkaitan tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita membahas tentang Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini bersembunyi di Jabal Thur. Setelah 3 hari 3 malam beliau menunggu, dan sekiranya kufar Quraisy sudah mulai mereda dalam pencarian jejak Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seseorang yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik tersebut ini dia memiliki kampung, yang kampung tersebut searah dengan arah perjalanan Nabi SAW menuju kota Madinah. Salah satu dari anak buahnya tersebut memberitahu Suraqah bin Malik bahwa sepertinya saya melihat Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar. Dia pergi berjalan di arah ini dan itu. Maka Suraqah bin Malik karena tertarik dengan sayembara dari kufar Quraisy, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, baginya 100 ekor unta. Banyak tak? Banyak. Tertarik. Dia mengatakan kepada anak buahnya, sepertinya itu bukan Muhammad tapi orang lain. Coba kamu cari ke daerah sana. Tapi dia sendiri pulang ke rumah, menyiapkan kuda, menyiapkan senjata, terutama tombak yang ia miliki untuk mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bersama dengan Abdullah bin Uraisy dan juga Amir bin Fuhairah, 4 orang rombongan Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Dan ketika Suraqah bin Malik tersebut mengejar, benar saja bahwa yang terlihat dari kejauhan tersebut adalah Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar berboncengan. Maka beliau terus mengejar sampai ketika sudah jangkauan dari tombaknya, maka ia berhenti. Tapi tiba-tiba kudanya tersebut tersungkur sehingga dia tidak bisa menombak. Akhirnya dia ambil azlam. Azlam itu anak panah. Yang kebiasaan orang musyrik tersebut ketika mereka hendak melaksanakan sesuatu, mereka undi 2 anak panah, iya atau tidak.
diambil, diundi. Jawabannya apa? Tidak. Artinya jangan engkau buru Muhammad dan Abu Bakar. Tapi karena apa? Ia tergiur dengan tawaran Quraisy. Ya, ayo berangkat lagi dia untuk mengajar Abu Bakar dan Umar. Dan mengundi nasib tersebut, ini perbuatan yang boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Ini keyakinan yang termasuk keyakinan yang syirik. Termasuk keyakinan yang syirik. Karena apa? Menyandarkan perbuatan yang tersebut dengan anak panah jadi atau tidak jadi. Berangkat atau tidak berangkat. Iya atau tidak. Akhirnya dikejar lagi. Saya ingkari, kata Suraqah bin Malik. Saya ingkari apa yang saya dapati dari undian tersebut. Maka ketika sudah sampai kepada jangkauan tombak tersebut, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa menoleh ke belakang. Kenapa? Takut nanti Suraqah bin Malik tersebut bisa melukai mereka berdua. Tapi Rasulullah SAW tetap berjalan dan juga membaca Al-Quran sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Suraqah bin Malik, sampai saya mendengar bacaan Qurannya Nabi Muhammad SAW, saya siap untuk melempar apa yang terjadi, terprosok lagi kaki kuda, masuk terjerembab ke dalam tanah. Dan ini turun, diundi lagi sama dia, iya atau tidak. Ternyata diambil undian tersebut, jawabannya apa? Tidak. Nah, ketika dia mengetahui bahwa kiranya orang tersebut dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berteriak, "Wahai Muhammad, sini, saya tidak akan melukai engkau berdua." Maka akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar berhenti bersama rombongan Rasulullah SAW, dan akhirnya Suraqah bin Malik menghampiri mereka semua. Kemudian ia mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan mengganggu kalian, dan aku tadinya ingin mengejar kalian untuk mendapatkan sayembara dari Quraisy, yaitu 100 ekor unta. Ya, kemudian Rasulullah meminta perjanjian. Udah, kamu sekarang silahkan pergi dan juga sembunyikan kabar kami dari siapapun yang bertanya tentang keadaan kami. Maka disetujui oleh Suraqah bin Malik dan dia kembali. Tidaklah ia bertemu orang kufar Quraisy menanyakan tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW, kecuali dia mengatakan, saya sudah dari sana dan saya tidak mengetahui. Nabi Muhammad seakan-akan dia tidak ada di sana. Ya, tetapi bayangkan, awalnya pergi berangkat sepakat untuk mendapatkan sayembara, tapi ternyata datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah palingkan hati Suraqah yang awalnya sangat semangat untuk menangkap, bahkan membunuh demi mendapatkan sayembara, akhirnya justru menolong hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang menolong hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa manusia tugasnya itu hanya berusaha. Setelah dia berusaha, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang tersebut berusaha serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala usaha dari manusia yang kurang nanti disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang sempurnakan. Allah yang sempurnakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar. Yang penting bagi manusia itu berusaha. Maryam bintu Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam, merasakan sakit perutnya, ingin melahirkan. Apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Goyangkan pohon kurma, sakit alaiki rotoban janiyah. Maka pohon kurma tersebut akan menggugurkan bagimu buah rukok yang masih segar, yang kamu makan untuk memperkuat tenaga kamu dalam usaha melahirkan.
Untuk lihat di sini. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang pohon kurma. Yang penting berusaha kata para ulama. Karena sekiranya kita goyang 5-10 orang pohon kurma itu gak bakal rontok. Gak bakal rontok. Apalagi kurmanya masih runtok. Runtok itu masih basah, masih muda. Biasanya buahan kalau masih muda itu nempel. Susah buat rontok. Yang rontok itu sudah matang dan buah sempurna dan kering baru dia itu. Itu pun bukan wanita yang menggoyangkannya. Laki-laki 5-10 orang juga gak bakal rontok. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sempurnakan usaha manusia itu ketika memang sudah semaksimal sudah semaksimal mungkin. Yang penting kita berusaha. Setelah berusaha kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali kita jatuh dalam kesyirikan karena apa? Kita sandarkan segala macam keinginan kita kepada usaha kita. Tawakalnya sama pekerjaan. Sehingga ketika dia dipecat dari pekerjaannya, ia berkeluh kesah dan juga berputus asa. Tawakalnya dengan dokter dan obat yang ia minum. Sekiranya obatnya habis, dia tidak punya uang dan tidak berangkat ke dokter, ia berputus asa. Padahal itu semua cuma apa? Sebab. Tawakal itu pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syirkun asghar, syirik kecil, kalau manusia itu bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali. Karena apa? Seringkali kita ini dicekoki dengan paham materialisme. Segala sesuatu itu harus rasional. Segala sesuatu itu harus bisa dipahami dengan akal. Sehingga apa? Kita tidak sangat perhatian terhadap sebab-sebab syar'i. Seperti apa? Istighfar mendatangkan rezeki, taubat mendatangkan rezeki, ya. Kemudian silaturahmi mendatangkan rezeki. Kalau antum belajar sama orang kapitalis, sosialis, yang pahamnya materialis, mereka percaya apa enggak? Mana bisa fatwa mendatangkan rezeki? Mana bisa istighfar sama taubat mendatangkan rezeki? Itulah bedanya hamba yang beriman. Itulah bedanya hamba yang beriman. Nah, dalam perjalanan tersebut, rombongan Rasulullah tadi 4 orang ya. Rasulullah, Abu Bakar, penunjuk jalan yaitu Abdullah bin Uraiqib dan juga Amir bin Fuhairah. Tidaklah mereka bertemu dengan seorang pun di jalan kecuali Abu Bakar yang lebih dikenal dalam perjalanan tersebut. Ketika ditanya Abu Bakar tersebut, wahai Abu Bakar, siapa yang ada di depanmu? Maka Abu Bakar mengatakan, ini adalah penunjuk jalanku. Nah, padahal yang dimaksud dari penunjuk jalan ini Rasulullah. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tahu tentang jalan dari Mekah ke Madinah. Tapi maksud penunjuk jalan adalah penunjuk jalan hidayah. Maka faedahnya di sini ini termasuk di dalam agama Islam yang dinamakan dengan tauriyah. Tauriyah itu adalah sebuah pembicaraan di mana yang dipilih adalah makna yang tersembunyi meninggalkan makna yang nampak. Di dalam Islam dibolehkan ketika darurat dan juga ada hajat kebutuhan. Ada hajat dan juga kebutuhan. Jadi sebuah pembicaraan maknanya ada yang jelas, ada yang ambigu, ada yang tersembunyi. Ketika dalam suatu peperangan Rasulullah ditanya, kamu dari mana? Ketika Rasulullah sebelumnya bertanya, berapa unta yang disembelih oleh Quraisy untuk memberi makan pasukannya? 10 ekor unta, berarti jumlahnya sekitar 1000 orang. Lalu gantian, kalau gitu sekarang saya gantian bertanya, kamu dari mana? Nabi SAW mengatakan, kami dari mana? Saya dari air. Air dari mata air mana ya? Dikira air itu adalah mata air. Ini makna yang nampak. Mana yang tersembunyi dari air, maksudnya dari air
Air mani. Manusia diciptakan dari apa? Air mani. Ini makna yang tersembunyi. Boleh ketika dibutuhkan, apalagi dalam peperangan. Karena Nabi mengatakan al-harbu khud'ah. Perang itu tipu daya. Kalau kita jujur, kamu dari mana? Pasukannya di mana? Di sebelah sana. Ya habis kan. Diserang nantinya. Tapi tauria tersebut hanya ketika dibutuhkan. Nggak boleh seorang muslim tersebut berbicaranya senantiasa tauria. Harus ketika berbicara tersebut dengan ucapan yang jelas dan juga dipahami orang lain. Karena kita tujuannya berbicara untuk dipahami, bukan untuk tidak dipahami, ya. Tapi tauria tersebut sengaja berbicara agar tidak dipahami. Seperti para ulama di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak di antara para ulama yang akhirnya terpaksa mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Kalau enggak disiksa, bahkan dibunuh. Tapi ada ulama yang bertauriah. Jadi tauriah ya. Mengucapkan sesuatu ucapan, ada makna yang nampak, ada makna yang yang diinginkan sama pembicara itu makna yang tersembunyi. Ketika ditanya Al-Quran itu Quran kalamullah atau makhluk, dipaksa. Maka dia mengatakan Al-Quran, Injil, Taurat, hadihi makhluqah. Ini makhluk. Maksudnya ini makhluk itu apa? Tangannya. Orang yang mendengar ini kiranya apa? Al-Quran. Dikiranya apa? Injil. Dikiranya apa? Taurat. Padahal maksud dari ulama yang mengatakan ini adalah makhluk adalah siapa? Tangannya dia. Karena apa? Dia berbicara memang tauriah agar tidak dipahami. Tapi kapan? Selama dibutuhkan hajat. Bukan tiap hari tauriah antumnya nggak paham ngomong apa sih itu ya. Maksudnya apa? Ya nggak boleh. Ya, apalagi sama istri ya, jangan. Nanti istri nggak percaya sama antum. Nah, kemudian selanjutnya yang saya baca Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW melewati tempat tinggal dari Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini tempat tinggalnya ada di jalan antara kota Kah dengan Madinah. Dan ketika Rasulullah SAW singgah di kemahnya Ummu Ma'bad, karena bangunannya bukan berupa bangunan dari batu dan juga tanah liat, tapi dari kemah. Dan Ummu Ma'bad ini kebiasaannya adalah memberi makan dan minum bagi para musafir. Tapi zaman Rasulullah hijrah tersebut ini adalah zaman paklik, zaman susah makanan. Rasulullah SAW bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa kami makan dan kami minum? Maka Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada. Sekarang ini zaman paceklik. Maka Rasulullah SAW melihat seekor kambing yang ada di samping kemah dari Ummu Ma'bad. Maka Nabi SAW bertanya, mahadhihi syah. Lalu bagaimana dengan kambing betina ini? Maka Ummu Ma'bad menjelaskan kepada Nabi SAW bahwa kambing ini sudah tidak lagi nafsu makan karena usianya sudah tua. Ya, Nabi SAW bertanya, apakah dia memiliki susu? Ya, kondisinya lebih parah. Karena kambing sudah tua, kambing tersebut tidak lagi mau makan, pasti tidak ada susunya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Ummu Ma'bad, Ata'zani, apakah kamu mengizinkan kepada saya? Ata'zanina an ahli baha. Kamu izinkan nggak kalau saya memerah susunya? Maka dijawab oleh Ummu Ma'bad, silahkan, kalau ada minum aja. Maka Rasulullah SAW pegang susu dari kambing tersebut, kemudian dia ucapkan Bismillah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika akhirnya menjadi besar dan diperah keluarlah air susunya.
Dibunuhlah oleh Nabi Muhammad SAW Abu Bakar dan juga rombongannya. Kemudian disisakan kepada Ummu Ma'bad satu mangkuk yang diletakkan di dalam kemahnya tersebut. Ini termasuk apa? Mukjizat. Kalau kita bisa apa enggak? Enggak lah. Mau antum usap-usap terus ya kan? Sampai sore enggak bakal itu keluar susunya. Tapi ini mujizat bagi Nabi Muhammad SAW. Allah yang berikan pertolongan. Nah setelahnya suami dari Ummu Ma'bad tersebut pulang, ia kaget. Kaget kenapa? Ia mengembala kambing susah mendapatkan rumput dan juga makanan. Kambing-kambingnya kelaparan tidak mengeluarkan susu. Tapi kalian Ummu Ma'bad di rumah ada mangkuk berisi susu dan dia bertanya, ini dari siapa? Ummu Ma'bad mengatakan ini dari seseorang yang datang yang meminta kepada saya susu begini maka dilakukan ini dan itu. Ya, coba sifatkan orang tersebut gimana ciri fisiknya. Maka diceritakan Ummu Ma'bad ciri fisiknya seperti ini. Sepertinya itu adalah orang yang sedang dicari-cari oleh Quraisy. Dan suaminya mengatakan demi Allah, sekiranya saya bertemu dengan orang tersebut, saya ingin sekali menemani beliau. Dan teruslah berjalan Nabi Muhammad SAW. Dari tengah jalan lagi, Nabi SAW bertemu dengan Buraidah bin Hasib. Buraidah bin Hasib ini adalah seseorang yang nantinya masuk Islam. Dan dia memimpin sekitar 70 sampai 80 orang laki-laki dalam kabilahnya tersebut. Dia menghalangi jalan Nabi Muhammad SAW. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan sayembara dari Quraisy. Apa sayembaranya? 100 ekor unta. Siapa nama sahabat tersebut? Ini belum masuk Islam ya. Buraidah bin Hasib. Dan Rasulullah SAW bertanya ketika dihadang, Mas, siapa nama kamu? Ya, kemudian dijawab oleh Buraidah, nama saya adalah Buraidah. Maka mendengar nama tersebut, Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, Barada amruna wa saluha. Apa artinya barada amruna wa saluha? Menjadi sejuk perkara kita dan juga baik. Nah ini dinamakan tafa'ul. Apa itu tafa'ul? Mungkin terjemahnya itu adalah sikap optimis. Nah, sikap optimis tersebut ketika seseorang mendengar nama yang nama tersebut memiliki arti yang baik, maka itu menyenangkan hati dan bersifat optimis. Buraidah dari kata bar itu artinya apa? Sejuk, dingin. Nah, mendengar nama tersebut Nabi SAW tafa'ul dari sikap senang, namanya bagus. Mudah-mudahan urusan kita juga bagus. Tapi ini bukan tatayur. Kalau tatayur itu adalah menganggap sial dengan sesuatu, termasuk nama orang. Dan dia yang mempengaruhi seseorang berangkat atau tidaknya. Kalau tafa'ul nggak pengaruh. Dia dengar nama yang baik, nama yang buruk, tetap dia berangkat. Ya. Dia mendengar nama yang baik dan buruk tetap berangkat. Makanya dari sini pertama bedanya apa? Bolehnya tafa'ul. Yang kedua, bahwa disunahkan untuk memberi nama anak kita dengan nama yang baik agar tidak menjadi wasilah tatoyur. Jangan kasih nama anak Sarul Bariyah, ya kan? Sebaik-baik manusia, sebaik-baik lagi. Caranya apa? Seburuk-buruk manusia. Ada orang tuh nggak tahu ya, punya anak kembar. Satu dinamakan Khairul Bariyah, yang satu dinamakan Syarul. Ini kan katanya di Al-Quran. Di Al-Quran baik semua, iya kan enggak. Ya, akhirnya diganti ketika ketahui artinya, ya itu seburuk-buruk makhluk, ya Syarul Bariyah. Boleh nggak dikasih nama anak kita? Nggak boleh. Dan nanti menjadi apa sebab orang menjadi tatayur. Tatayur menganggap sih, sial, saya dengar nama kamu nih ya buruk, jadi nanti nasib saya bakal buruk.
sekolahnya, dagangnya, kerjanya gara-gara dengar nama tersebut. Nah, ketika ditanya lagi, kabilah kamu, kabilah apa? Dia bertanya, dijawab, Aslam. Nabi senang. Aslam artinya apa? Selamat. Nabi SAW mengatakan salimna. Kalau gitu kita selamat. Kemudian dari keturunan siapa? Dia mengatakan dari Bani Saham. Saham itu artinya saham, kepemilikan. Akan Nabi mengatakan kharaja sahmuka, nanti bagianmu akan keluar dari kami. Nanti akan diberikan setelah perang Uhud. Karena nanti Bani Aslam, kabilah Aslam tersebut semuanya masuk Islam dan bergabung dengan Nabi SAW di kota Madinah setelah perang Uhud. Dan akhirnya berbincanglah Buraidah bin Hasib dengan Rasulullah SAW dan akhirnya dia masuk Islam dan seluruh pengikutnya tersebut masuk ke dalam agama Islam. Ya, yang awalnya ingin membunuh Nabi, menangkap Nabi, mendapatkan sayembara, tapi akhirnya mendapatkan apa? Hidayah, ya, mendapatkan hidayah. Dan teruslah Nabi SAW berjalan sampai pada hari Senin di bulan Rabiul Awal di tanggal 8 di tahun 14 dari kenabian. Nabi SAW sampai di Kuba. Kuba itu sangat dekat dengan Madinah, dengan Yasrib. Sangat dekat. Bahkan kalau sekiranya antum umrah dari Masjid Nabawi ke Kuba itu bisa jalan kaki. Para mahasiswa itu kalau ke Kuba itu jalan kaki. Biasa. Ya. Kalau kita jamaah umrah biasanya ke Kuba itu kalau lagi city tour ya di Kuba. Nah, sehingga Nabi SAW di Kuba ini bertepatan dengan bulan September tahun 622 Masehi. Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala mengisahkan bahwa kaum muslimin telah mendengar keluarnya Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Maka setiap pagi mereka keluar ke Harrah. Harrah itu di tapal batas, bagian paling luar dari kota Madinah, untuk menunggu kedatangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya pada suatu hari ada orang Yahudi yang sedang menaiki atap rumahnya. Ia melihat dari kejauhan bayangan berwarna hitam, seakan-akan ini sekelompok orang yang menuju kota Madinah. Tapi bayangan tersebut kadang muncul, kadang hilang dengan adanya fata morgana atau fata morgana kan? Padang pasir, panas, fata morgana, kadang hilang, kadang timbul. Sampai setelah bisa dipastikan itu adalah rombongan orang dan ia bisa memastikan itu adalah Nabi Muhammad, nggak kuat orang Yahudi tersebut berteriak dari atas rumahnya, ya ma'syaral Arab, hadza jaddukumul ladzi tantazirun. Wahai bangsa Arab, ini adalah pembesar kalian yang kalian senantiasa tunggu-tunggu. Yang awalnya setiap hari pergi di pagi hari kapal batas nunggu sampai sekiranya matahari sudah membakar kulit mereka pulang. Besoknya demikian kembali di pagi hari menunggu kedatangan kekasih mereka, Rasul mereka, tauladan mereka. Tapi setelah panas membakar kulit mereka kembali. Dan ketika mendengar orang Yahudi tersebut memberikan kabar bahwa Muhammad telah datang, ini adalah pembesar kalian yang kalian tunggu-tunggu, maka orang-orang yang berada dan mendengar kabar tersebut langsung berbondong-bondong untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Ya, menyambut Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW singgah di Kuba. Maka Rasulullah SAW berangkat bersama dengan orang-orang yang menyambut beliau sambil berjalan ke arah kanan. Dan mereka singgah di kabilah Amr bin Auf. Maka kaum muslimin di sana bertakbir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala di perkampungan dari Bani Amr bin Auf tersebut. Dan ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat At-Tahrim ayat yang keempat.
fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Maka sesungguhnya Allah lah yang menjadi pelindung bagi Nabi Muhammad. Demikian pula Jibril dan juga orang-orang yang saleh dari hamba yang beriman, dan malaikat setelah itu juga menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam rombongan tersebut Abu Bakar lah yang menyambut orang-orang, menyalami orang-orang dan lain sebagainya. Sedangkan Rasulullah SAW di kampung dari Amr bin Auf tersebut hanya duduk terdiam. Orang-orang Ansor ketika itu banyak yang belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang dikira Nabi Muhammad itu Abu Bakar, yang menunjukkan bahwa penampilan Nabi, pakaiannya nggak ada bedanya dengan manusia yang lain. Sama, ya, tidak ada pakaian khusus, tidak ada pakaian yang mewah misalnya kan, untuk membedakan dirinya dengan manusia biasa, sama aja. Sehingga orang-orang mengira Abu Bakar, karena Abu Bakar yang aktif untuk menyambut, menanyakan kabar, bersalaman, dan lain sebagainya. Ya, kira itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu ketika di perkampungan Amr bin Auf tersebut, Rasulullah SAW mentari. Dan ketika itu Abu Bakar segera untuk menaungi Nabi SAW dengan pakaiannya agar tidak terkena panas. Baru setelah itu Rasulullah SAW dikenali oleh seluruh kaum Ansor. Ini bagian Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW singgah di Kuba ini selama 4 hari. Tadi di hari apa datang? Hari berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari. Di mana beliau SAW tinggal? Beliau tinggal di rumah Kulsum bin Hagam selama 4 hari. Dan beliau SAW di Kuba tersebut membangun masjid pertama yang dibangun di atas ketakwaan, yang kita kenal dengan Masjid Kuba. Dan Rasulullah SAW senantiasa setelah beliau tinggal di Madinah, sepekan sekali beliau mengunjungi Masjid Kuba untuk melaksanakan sholat di sana. Nah, jadi 4 hari tinggalnya ya, dari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Adapun Ali bin Abi Thalib, kita tahu kisahnya, beliau radhiyallahu taala anhu menggantikan Nabi Muhammad SAW tidur di ranjang beliau, berselimutkan dengan selimut beliau yang berwarna hijau dari Hadramaut. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini tinggal di kota Makkah selama 3 hari. Apa yang beliau lakukan radhiyallahu ta'ala anhu? Mengembalikan barang titipan Quraisy pada Nabi Muhammad. Ya, dikembalikan. Yang menunjukkan ini kontradiksinya orang-orang Quraisy. Mereka mencela Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad, kemudian mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi urusan menitip barang mereka titip kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini kan kontradiksi, karena tahu Nabi Muhammad itu amanah. Kalau barang dititip pasti dijaga. Dan kalau barang titipan boleh dipakai apa enggak? Boleh pakai apa enggak? Enggak boleh. Ya, Mas saya titip motor dong. Oh ya, kalau misalnya saya mau mudik, dipakai sama antum ya. Enggak boleh, barang titipan tuh enggak boleh dipakai. Enggak boleh digunakan. Ini bagian dari amanah. Kalau titip emas, uang 1 juta, ya nomor serinya itu juga. Itu barang titipan. Kalau misalnya dititip uang 1 juta, 100 ribuan, antum balikin 50 ribuan, itu bukan titipan, jadinya utang. Itu namanya apa? Utang. Makanya secara fikih muamalah enggak ada yang namanya wadiah dalam bank. Bank syariah, bank konvensional, enggak ada yang namanya wadiah. Wadiah itu apa? Titipan. Karena antum menyetor uang itu balik lagi enggak antum? Enggak, nomor serinya sudah beda. Ya, karena uangnya dipakai. Kalau uangnya dipakai sama bank bukan wadiah namanya, tapi hutang. Namanya hutang. Jangan mau ditipu antum sama bank syariah ya.
Dan menunjukkan apa? Amanahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan, dan nggak berpikir Nabi Muhammad, dia kan sudah memusuhi saya, berusaha untuk membunuh saya, mengusir saya dari tempat kelahiran. Udah, hartanya kita bawa aja ke Madinah. Enggak, sampai butuh waktu 3 hari mengembalikan barang. Antum ya kira-kira betapa banyaknya orang Quraisy yang mengikut kepada Nabi Muhammad sampai 3 hari baru selesai untuk mengembalikan. Lalu setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyusul Nabi SAW hijrah dengan jalan kaki. Ya Allah, tuh bayangkan ya, umrah tuh dari Mekah ke Madinah naik bis aja berapa jam? Ya, 7 jam atau 8 jam kalau selambat-lambatnya. Jalan kaki. Tapi masih muda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi perjuangan yang luar biasa bagi kaum muhajirin untuk bisa sampai ke kota Madinah. Nah, di hari yang kelima, kan 4 hari ya di rumah ya, Senin, Selasa, Rabu, Kah? Di hari yang kelima Nabi berangkat, ingin masuk ke kota Madinah. Nah, di tengah perjalanan, pada di hari apa nih? Hari Jumat. Di tengah perjalanan, beliau SAW maghfir di Bani Salim bin Auf. Karena apa? Sudah masuk waktu sholat Jumat. Maka beliau SAW melaksanakan sholat Jumat di kampung tersebut. Dan kampung tersebut jumlah penduduk laki-lakinya ada 100 orang. Maka itulah Jumat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah. Di mana? Di kampung Bani Salim bin Auf. Nah, setelah apa? Beliau melaksanakan salat Jumat, maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan untuk masuk ke kota Yathrib. Dan setelah masuk kota Yathrib tersebut, maka dengan itu berubahlah kota Yathrib dengan nama Madinatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berubahlah nama Yathrib tersebut menjadi kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Ansar itu bukan orang yang berkecukupan, bukan orang yang kaya. Karena sebagian mereka itu petani, ya mungkin ada pedagang, ada yang berusaha yang lainnya. Tapi kebanyakan penduduk Ansar itu adalah orang-orang yang sederhana, bukan orang yang berkecukupan. Tapi tidaklah Nabi SAW sudah masuk dalam kota Madinah tersebut, tidaklah Rasulullah SAW melewati rumah dari kaum Ansar kecuali kaum Ansar tersebut keluar dan memegang tali kekang dari unta Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, singgahnya di rumah saya saja. Ya Rasulullah, singgahnya di rumah saya saja." Saling berebut. Untuk apa? Untuk bagaimana memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkan dia, karena sesungguhnya unta saya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilepas. Maka ketika unta tersebut dilepas, maka unta tersebut duduk di posisi kabilah dari Bani Najjar. Dan Bani Najjar tersebut adalah kabilah yang paling dekat kerabatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bani Najjar itu adalah keluarga dari ibunya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ibunya kan dari Yathrib, dari Madinah. Nah, ibunya tersebut keturunan dari Bani Najjar. Akhirnya unta tersebut turun. Kemudian tersebut menoleh. Berjalan sedikit, kembali lagi. Maka Rasulullah SAW setelah itu turun dari dan setelah itu Rasulullah SAW bertanya. Setelah Abu Ayyub Al-Ansari membawa pelana unta beliau dilepas, dibawa ke rumah. Tujuannya agar apa? Agar Rasulullah ke rumah dia. Kemudian Asad bin Zurarah mengambil apa tali kekang untanya diambil, seret ke rumah. Tujuannya agar apa? Agar Rasulullah SAW nginapnya di rumah dirinya Asad bin Zurarah.
Tapi Nabi SAW mengatakan seseorang itu bersama dengan kepala untanya. Dan Nabi SAW juga bertanya, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan saya? Maka jawab saya. Siapa yang beli saya? Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW akhirnya singgah dan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menunggu keluarga beliau. Datang setelahnya Saudah binti Zam'ah, istri beliau radhiyallahu taala anha, untuk menyusul hijrah. Kemudian menyusul setelahnya Fatimah dan juga Ummu Kulsum, ya, anak atau putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun Zainab ini masih tertahan karena suaminya, dia sudah menikah, suaminya Abul As masih musyrik, masih belum masuk Islam, menahan dari Zainab tersebut. Nanti Zainab itu baru menyusul Rasulullah SAW setelah perang Badar, karena Abul As termasuk tawanan dari perang Badar, dan Zainab mengirimkan kalung kepada Nabi SAW buat menebus Abul As, dan ternyata kalung tersebut adalah kalung maharnya Nabi kepada Khadijah. Sehingga Rasulullah SAW teringat tentang jasa-jasa Khadijah dan dibiarkan Abul As untuk bebas pergi pulang ke kota Mekah. Nah, baru setelah itu Zainab hijrah ke kota Madinah. Usama bin Zaid juga datang belakangan, yaitu pelayan Nabi SAW, dan juga Ummu Aiman yang senantiasa melayani Nabi SAW. Keluarga Abu Bakar juga berangsur-angsur datang. Abdullah yang membantu Nabi SAW bersembunyi di Jabal Thur, dan juga Aisyah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi SAW. Nah, ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ini tinggal di malam pertama, beliau dan Bilal radhiyallahu ta'ala anhuma diserang demam. Karena di zaman tersebut terkenal kota Yathrib atau Madinah ini, kalau orang yang tidak biasa tinggal di tempat tersebut akan diserang demam, diserang dengan demam. Makanya dikenal dengan Humma Yathrib, demamnya kota Yathrib. Entah alasannya kenapa, sebabnya kenapa, tapi yang pasti itu menjadi sesuatu yang biasa di zaman mereka. Makanya ketika tawaf di Umratul Qadha setelah perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya diejek sama orang-orang musyrik. Dia mengatakan, lihat tuh, orang-orang yang sedang ditimpa demam dari kota Yathrib, pasti jalannya lemes. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk romel. Romel itu apa? Berlari kecil, berjalan cepat, untuk menunjukkan kepada orang kufar Quraisy bahwa kaum muslimin orang yang kuat. Ya, hanya saja diperintahkan cuma sampai 30 putaran. Kenapa? Kasihan. Kalau sekiranya sampai 7, antum ya. Tahu 7 putaran semuanya lari kecil. Udah masih bengek. Nah, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan dari Abu Bakar dan juga Bilal yang diserang dengan demam. Dan akhirnya keduanya tersebut merindukan kota Mekah, merindukan tempat kelahirannya. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini kami cintai seperti kami mencintai kota Mekah, atau lebih dibandingkan cinta kami kepada kota Mekah. Allahumma sahihha, ya Allah sehatkanlah kota Madinah, wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, dan berkahilah kami dalam sa' dan juga mud. Sa' dan mud itu adalah jumlah takaran kami. Wankul hummaha, pindahkanlah demam tersebut. Faj'alha bil juhfa, jadikanlah demam tersebut berada di
kota Juhfa. Nah, inilah doa Nabi SAW ketika Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ini mulai ada yang terkena demam kota Madinah. Nah, jangan saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini berakhirlah fase dakwah di kota Mekah. Memasuki fase dakwah yang baru, yaitu dakwah di kota Madinah. Maka apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah beliau di kota Madinah? Yang pertama adalah beliau membangun masjid. Di mana masjid tersebut? Di tempat unta beliau duduk, yaitu di halaman dari kabilah Bani Najjar, ya, kerabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanah tersebut milik dari dua anak yatim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membelinya. Dan tanah tersebut ada bekas bangunan lama. Kemudian ada kuburan, ada kuburan dari orang musyrik. Ada juga beberapa batang pohon kurma. Maka Rasulullah SAW bersihkan. Kuburannya diangkat. Kemudian bekas bangunannya diratakan sama tanah. Kemudian pohon kurmanya ditebang. Dan Rasulullah SAW juga terlibat langsung dalam pembangunan masjid tersebut. Dan Rasulullah SAW bersenandung, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka ampunilah kaum ansar dan juga kaum muhajirin. Maka mendengar tersebut, para ansar dan muhajirin semangat untuk apa? Membangun masjid yang menjadi sumber atau pokok dari dakwah tempat mereka untuk mendakwahkan agama Islam. Dan di samping masjid tersebut dibangunlah kamar-kamar yang nantinya menjadi tempat tinggal dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru pindah dari rumah siapa tadi? Rumah siapa tadi? Baru tadi, ya kan? Rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari setelah rumah beliau rampung. Ya, setelah rumah beliau rampung. Dan Rasulullah SAW membangun masjid yang ada atapnya hanya di bagian kiblat yang disebut dengan suffah. Dan di bagian kiblat tersebut dahulu kiblatnya baru mengarah ke Syam. Kemana? Ke Baitul Maqdis, belum mengarah ke Ka'bah. Yang belum mengarah ke Ka'bah. Dan itulah langkah pertama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam fase awal dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar ini dipersaudarakan. Dan peristiwa tersebut berada di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada sekitar 70 orang sahabat yang berkumpul di sana dan mereka dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan konsekuensi awal dari persaudaraan tersebut adalah mereka sampai saling mewarisi antara muhajirin dan ansor dengan muhajirin. Siapa saja yang meninggal pertama kali, hartanya diwariskan sama saudaranya se-Islam. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 yang memansuh dari keputusan tersebut bahwa waris tersebut buat karib kerabat, orang yang memiliki hubungan nasab. Tentu tujuan dari persaudaraan ini adalah untuk menghilangkan asobiyah. Asobiyah itu apa sih? Fanatisme. Bangsa jahiliyah itu sangat fanatik sama kabilahnya, sangat fanatik sama nasabnya, sangat fanatik sama sukunya, sangat fanatik sama warna kulitnya. Maka dengan persaudaraan tersebut gugurlah bangunan jahiliyah tersebut. Tidak ada persaudaraan kecuali persaudaraan dengan Islam. Tidak ada persaudaraan kecuali persaudaraan Islam. Dan ketika dipersaudarakan
Orang-orang Muhajirin dan Ansar di antara yang disaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi termasuk orang yang paling kaya dari kalangan Ansar. Ia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ini akhal ansari malan." Saya adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya. Bagi harta saya 2, buat kamu setengah. Subhanallah. Bagi harta saya 2, buat kamu setengah. Ini kedermawanan orang Ansar. Saya punya istri 2. Yang mana yang paling kamu sukai? Kasih tahu saya akan cerai. Selesai masa iddahnya kamu nikahi. Tapi orang Muhajirin juga orang yang tahu diri. Enggak aja mumpung ya, mumpung nih kan, dapat harta gratis, paruh lagi kan, lumayan. Enggak usaha, enggak apa, diambil lahir. Tidak. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Aina suquna, di mana pasar kita? Maka ditunjukkanlah pasar dari Bani Qainuqa. Pasar dari Bani Qainuqa, dan tidak lama Abdurrahman sudah mendapatkan untung dari perniagaannya. Dan gak lama ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ada atharus sufrah, ada bekas minyak yang memiliki warna kemerah-merahan. Ini bukan minyak bagi laki-laki. Minyak yang berwarna kemerah-merahan biasanya dipakai oleh wanita. Maka Rasul bertanya sama Abdurrahman, "Mahyam, ini kenapa nih?" Ya kan? Kok kamu ada bekas minyak wangi perempuan? Maka Abdurrahman mengatakan, "Tazawwajtu." Saya sudah nikah. Ya, nggak bergantung sama Ansar, Muhajirin, saya sudah nikah. Kemudian tanya, apa maharnya? Nawat min zahab, ada beberapa keping emas. Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman, "Aulin walau bisyah." Maka adakanlah walimah walaupun hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Tujuannya walimah adalah untuk apa? Untuk iklan, memberitahu kaum muslimin bahwa dia sudah menikah, sehingga tidak terjadi fitnah. Itu kan tujuan walimah, kan undang makan, mengumumkan saya sudah nikah. Jadi bukan ngumpet sembunyi. Karena Rasulullah kan nggak tahu kan, tahunya dari apa? Dari bekas minyak wangi warna merah. Ini kenapa nih? Ini bukan minyak wangi laki-laki, ya. Ini kenapa? Habis nikah, ya. Apa maharnya? Segini. Maka disuruh melaksanakan walimah. Makanya masih dalam Allah Subhanahu Wa Taala, kaum Ansar saking dermawannya kepada kaum Muhajirin mengatakan pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami ini punya kebun. Yang ini harta yang kami punya, kebun kurma, karena kami ini petani. Bagilah ya kebun kami ini dengan kaum Muhajirin, setengah buat kami, setengah buat Muhajirin." Tapi Rasulullah SAW menolak, jangan. Rasulullah SAW memberi masukan, bagaimana kalau kalian berserikat dalam mengurus kebun tersebut, nanti setelah panen hasilnya kalian bagi 2. Tadi dia sama kaum Ansar, sam'an wa ta'atan, kami dengar dan juga kami taat. Yang menunjukkan kepada kita jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini keunggulan dari orang-orang Ansar yang sangat mencintai Muhajirin, yang hijrah tidak membawa apa-apa. Yang hijrah tersebut dalam keadaan takut terancam agama, nyawanya, dan juga hartanya. Tapi mereka menyambutnya dengan keimanan, menyambutnya dengan kedermawanan. Dan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala puji orang Ansar dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka orang-orang Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Tidak ada niat yang lain.
kecuali atas dasar kecintaan. Wa yunfiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan orang muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Ini namanya apa? Isar. Apa itu isar? Mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan diri sendiri. Walau kana bihim khasasa, walaupun mereka sendiri adalah orang yang membutuhkan bantuan. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat bakhil, kikir dari dirinya sendiri, maka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya Nabi katakan hubbul ansar minal iman. Mencintai ansar itu bagian dari keimanan. Maka celaka bagi kelompok sekte yang akidah mereka justru mencaci maki para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ya, yang mereka telah berkorban dengan semua yang mereka miliki sampai darah, keringat dan harta mereka demi tercapainya Islam, sehingga Islam sampai kita bisa memeluknya dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam bissawab. Ya, biasanya cukup apa yang kita bahas pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa berfaedah bagi kita semua. Insyaallah untuk kelanjutan dari sirah nabawiyah kita nanti akan diumumkan kembali ya oleh panitia kapan kita mulai kajian, karena mungkin di pekan akhir ya dari bulan ini libur terlebih dahulu karena ada beberapa agenda dari pondok pesantren. Ya, wassallallahu ala nabi Muhammad wa alihi wasallam. Baik, bagi para jamaah, bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya kepada Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau nanya. Jadi mengenai sholat, saya pernah sholat masbuk. Nah, ketika 3 rakaat, pas gitu setelah selesai sholat, nah saya tuh masbuk berdua. Nah, setelah rakaat keempat selesai, nah yang barengan saya sholatnya malah mundur ke belakang, jadi ngemakmum ke saya. Nah, kalau seperti itu apa diperbolehkan apa gimana gitu. Nah, dan juga gini Ustadz, kalau imam sholatnya miring, sedangkan sholat di bagian belakangnya tuh lurus. Nah, itu seperti apa? Ya, seperti gimana Ustadz maksudnya? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Yang pertama tentang masalah makmum yang masbuk, dan ada beberapa orang ketika mereka menyempurnakan salat masbuknya, maka ada makmum yang masbuk tersebut yang mundur ke belakang, menjadikan salah satu rekan dari masbuknya itu sebagai imam, gitu kan? Nah, bagaimana hukumnya? Allah taala alam bisawab. Saya tidak pernah dapati contohnya dari para salaf radhiyallahu taala anhum tentang kejadian tersebut. Karena yang ada bagi orang yang masbuk tersebut, yang pertama, yang masbuk tersebut dia salat bersama imam. Setelah imam salam, maka dia menyempurnakan sholat sampai selesai sendiri. Dan orang yang masbuk tersebut sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Bahkan kalaupun dia sudah mendapati imam salam, maka yang dilakukan oleh orang yang masbuk tersebut ya sholat sendiri. Atau misalnya apa, dia pulang ke rumah kalau sudah didapati sholat tersebut sudah selesai. Dan pahala berjamaah sudah didapat atau tidak? Sudah didapat. Dan yang dilakukan tersebut ini tidak pernah kita dapati ada dalilnya. Tidak bisa saya pastikan itu tidak boleh. Tapi sampai sekarang itu belum saya dapatkan dalilnya dan juga hujahnya. Tapi kalau kita tanya juga orang yang melaksanakan, semuanya alasannya lihat orang lain. Ikut orang lain seperti itu. Dapat contoh dari orang lain, ya ketika dia menjadi masbuk, dia mundur, menjadikan kita menjadi imam, ya. Dan ini
Kalau memang belum ada dalil secara khusus, hukum asal ibadah itu tidak boleh sampai datang dalil khususnya. Maka bagi kita, kalau sudah mendapati imam salam dan kita masbuk, cukup sempurnakan sendiri. Tidak usah kita mundur menjadi makmum sampai dapat dalil yang khusus membolehkan hal itu. Ini pertama. Ini kedua apa? Lupa tadi ya. Yang kedua. Oh, imam miring. Miring. Nah, tentang pembahasan imam salatnya miring, ini mungkin karena apa? Melihat posisi kiblat kita itu tidak lurus ke arah barat. Ya, tapi miring ke arah utara sedikit. Padahal kalau kita mengikuti hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Antara timur dengan barat adalah kiblat. Ini ketika Nabi SAW tinggal di kota Madinah. Kiblatnya di mana? Makkah. Maka itu sebelah mana kota Madinah? Sebelah selatan. Maka itu sebelah mana kota Madinah? Sebelah selatan. Makanya Nabi katakan antara timur dan barat itu selatan itu kiblat. Nggak usah persis ya kan diukur terlebih dahulu. Dan ketika seorang miring juga nggak ngukur juga kan, pakai kompas nggak juga. Semuanya sekedar pergi. Nah gimana kalau masjidnya sudah diukur sama kompas dan pas dia miringin lagi? Ya, itu bukan ke Mekah nantinya. Ya, ke India ya kan? Ke India atau ke daerah yang lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi nggak usah. Pertama untuk imam nggak usah, atau kita pun nggak usah ya. Nggak usah susah-susah. Karena Nabi mengatakan bainal masyriqi wal maghribi kiblah, selesai ya. Antara dua arah tersebut ya, kalau orang Madinah ke selatan, maka itu adalah kiblat. Nah, dan faedah dari hal ini bahwa ketika Nabi SAW hijrah kan ada sebuah riwayat disambut sama penduduk Madinah dengan apa senandung. Apa senandungnya? Senandungnya artinya betul, boleh. Tidak ada hulu terhadap Nabi Muhammad. Itu apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Telah muncul bulan purnama bagi kami dari suatu tempat yang bernama Saniyatul Wada. Wajib syukur alaina. Wajib bagi kita untuk bersyukur. Mada alillahidah. Selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya benar. Tapi pertama hadisnya dhaif. Yang kedua, tidak tepat secara sejarah. Karena Saniyatul Wada itu di arah utara kota Madinah. Nabi SAW dari kota Mekah di arah mana? Selatan. Jadi nggak nyambung. Ya, hijrahnya dari selatan, tapi munculnya dari utara. Ya, jadi nyambung apa nggak nyambung? Yaitu berdasar Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah terus bagaimana dengan makmum? Ya makmum sudah dia sap aja sesuai dengan yang ada. Nggak usah ikut-ikutan miring. Gimana urusinnya? Urusinnya gimana? Susah lagi kan? Nah itu yang perlu diperhatikan. Ya Allah Ta'ala alam. Baik. Ada dua pertanyaan lagi Ustaz. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Apakah hijrahnya keluarga Rasulullah dan keluarga Abu Bakar ke Madinah sudah tidak ada rintangan lagi dari kaum kafir Quraisy? Nah, Allah a'lam ya. Mungkin rintangannya tetap ada. Maka setiap orang beriman pada hakikatnya ini dipersulit jalan hijrahnya untuk sampai ke kota Madinah. Hanya saja tidak ada perawatan secara khusus apa yang mereka hadapi. Yang pasti yang paling mereka cari dan mereka ingin untuk bunuh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lain tidak menjadi perhatian khusus bagi mereka karena yang menjadi tokoh utama adalah Nabi Muhammad. Sehingga mungkin saja keluarga beliau ini mendapatkan rintangan, tapi tidak sesulit apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga mereka bisa
hijrah dengan selamat. Allah alam bisawab. Nah, terakhir ya. Ustadz, berikan kami nasihat tentang kondisi saat ini, di mana ekonomi tidak menentu, pajak semakin mencekik, BBM naik, Ustadz, PHK di mana-mana, bahkan kita mendengar berita korupsi juga di mana-mana. Agar kami tetap optimis dan tidak menggadaikan agama kita ini, Ustadz. Baik. Jadi, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Di masa ekonomi sedang sulit, seringkali orang merasa takut dan juga khawatir. Takut tentang masa depan, takut tentang kehilangan pekerjaan, takut usahanya ini bangkrut dan juga sepi. Rasa takut dan khawatir ini sekiranya masih pada batas wajarnya, ini adalah manusiawi. Tapi jangan sampai menyebabkan seorang tersebut putus asa. Karena putus asa ini merupakan dosa besar. Putus asa sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki kita. Bahkan rizki seluruh makhluk yang hidup di permukaan bumi ini dijamin oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di atas permukaan bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Bukan cuma kita, burung, ya, kemudian kambing, apapun hewan yang hidup, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Dan rizki Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan di balik langit. Allah sebutkan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Bahkan apa jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lahir rizki ini sudah ditakar. Ya, ketika kita dalam masih janin di perut ibu kita. Yursalu ilaihi malak, Nabi mengatakan dikirimkanlah malaikat ke dalam rahim tersebut. Fayu'maru bi arba'i kalimat, dan janin tersebut diperintahkan 4. Bi rizkihi, ditulis apa? Rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa saqin al sa'id, dia hamba yang bahagia atau sengsara. Jadi nggak usah khawatir, tapi tetap kita itu berusaha. Jangan sampai putus asa. Sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili ini berkata, Rasulullah SAW ini bersabda, apa kata Nabi SAW? Inna ruhal kudus, sesungguhnya ruh al-kudus, nafasa fi ru'i, ini berbisik ke dalam hati saya. Anna nafsan lan tamut, bahwa jiwa seseorang tidak akan mati hatta tastawfiya rizqaha, sampai rizkinya itu habis. Wa ajalaha, ajalnya itu sudah datang. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah cara kalian dalam mencari rizki. Jadi caranya 2. Pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua perbaiki cara dalam mencari rizki. Wala yahmilanna ahadakum istimta'ur rizki an yatlubahu bimaksiatillah. Janganlah salah seorang di antara kalian dibawa oleh lambatnya jalan rizki kalian, kalian mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Jangan berpikiran, ya udahlah yang haram aja, lagi susah seperti ini, nggak boleh. Apa kata Nabi SAW? Fa inna Allaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena apa yang ada pada Allah tidak bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada. Maka laksanakanlah 2 sebab. Apa? Sebab kauni dengan sebab syar'i. Sebab kauni, Nabi mengatakan fa'ajmilu fit talab, perbaiki cara mencari rizki. Yang berdagang gimana caranya? Ditingkatkan marketingnya, ditingkatkan kualitas barang dagangannya,
Dan yang seperti ini manusia secara umum dia yang lebih tahu. Jangan nyuruh Ustadz. Ustadz gimana sih usahanya? Antum lebih tahu masalah usaha. Nabi sendiri ketika memberikan apa? Memberikan fatwa, bukan fatwa ya, memberikan arahan kepada sahabatnya tentang masalah kawin, mengkawinkan kurma, dibiarin aja kata Nabi. Panennya jadi gagal. Dan Nabi setelah itu mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Antum yang punya warung, yang punya pabrik, yang kerja di perusahaan, antum lebih tahu gimana cara memperbaiki kita cara mencari rizki. Jangan hanya Ustaz kasih solusi dong lah. Itu lebih tahu antum dibandingkan Ustaz. Apalagi masalah ekonomi negara. Disuruh Ustaz yang suruh kasih solusi, ya kan, gimana dolar naik agar rupiah naik gimana. Ini kan benar ke orang, gitu kan. Fajmil futbolak. Laksanakan sebab kau nih yang tahu perbaiki. Gimana cara memperbaiki keadaan ekonomi umat atau keadaan ekonomi individu minimal. Usahakan semaksimal mungkin. Yang kedua, lakukan sebab syar'i. Apa sebab syar'i? Bertakwa pada Allah, istighfar. Ya, apa kata Nabi Nuh alaihi faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdilkum apa? Wa yumdilkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, istighfar sebab untuk apa? Mendapatkan rizki. Taubat sebab mendapatkan rizki. Ini sebab-sebab syar'i. Dilaksanakan kedua-duanya, berdoa, tawakal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzaqut tayr." Sekiranya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kalian akan diberikan rezeki seperti burung. Taqdu himasan wa taruhu bitanan. Ya, kalian atau burung tersebut keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong dan kembali dalam keadaan penuh. Hanya saja kita nggak benar-benar bertawakal karena Allah. Tawakalnya sama apa? Sama sebab. Tawakalnya sama apa? Sama sebab kaumi. Obat ini yang menyembuhkan. Kalau nggak ada obat, selesai kita mati. Ya, kerjaan ini yang memberikan kita rezeki. Kalau nggak kerja di PHK, nggak dapat rezeki. Berarti yang bermasalah apanya? Tauhid. Yang masalah tauhidnya. Ya tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bersama. Ya sudah cukup yang kita bahas, mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi pemahaman kita di jalannya sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.